Oke, kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang diferensial. Diferensial. Oke, ini kadang-kadang juga kita sebut dengan turunan. Kadang-kadang diferensial ini bisa ada beberapa cara penulisannya. Misalnya ada yang menulis dengan menggunakan dari satu. Nah, ini artinya adalah turunan dari fungsi terhadap x. Tapi ada juga yang menggunakan cara menuliskan seperti ini, d per dx juga turunan, atau ada juga yang menggunakan cara penulisan aksen x atau ditulis dengan di aksen gitu ya. Jadi tanda aksen di sini menyatakan turunan dari fungsi x, atau di sini adalah turunan dari fungsi. Nah, ini adalah cara menuliskannya ya, yang mana saja. Tapi biasanya yang dipakai itu ya yang nomor 1 dan 2 ini ya. Kalau nggak salah tanda aksen ini hanya umum digunakan oleh orang-orang di Indonesia aja nih, ya. Baik, kita mau definisikan dulu apa sih definisi dari diferensial itu ya. Jadi definisinya mungkin kita tahu banyak bahwa nanti diferensial ini adalah salah satu cabang matematika yang mempengaruhi hampir semua cabang ilmu pengetahuan yang lain ya, apalagi di fisika misalnya, atau di kimia, bahkan di ekonomi sekalipun. Nah, jadi diferensial itu untuk memahaminya begini, kita lihat misalnya ini ada grafik ya. Nah, ini grafiknya disebut sumbu y, namun kadang-kadang juga disebut sebagai fungsi grafik sumbu x atau fx ya. Ini x, jadi ini adalah nilai fungsi dari x, dan ini adalah x-nya itu sendiri. Ya, jadi sama saja ya yang menyebutkan y atau menyebutkan fx. Katakanlah kurvanya misalnya seperti ini ya. Entah kenapa dia melengkung nih. Nah, gitu. Nah, kurvanya melengkung. Dia bukan garis lurus. Kalau misalnya di sini kita dapat titik, ini berarti kan kalau di teknik koordinat itu kan ini titiknya adalah x1, di sini nilainya fx1 atau kita sebut aja y1 kali ya. Oke. Kemudian di sini titik ini kita sebut titik ini adalah x2 atau nilainya adalah kita sebut y2 lah ya, y2 gitu. Nah, menurut apa yang kita sudah pelajari, bahwa ini kan sebenarnya ada yang namanya gradien ya. Gradien itu adalah kemiringan. Jadi ini ada garis yang bisa dihubungkan antara dua titik itu, titik 1 dan titik 2. Oke, garisnya seperti itu. Nah, kalau mau dicari hitung gradien dari kemiringan kurva ini, kita dengan mudah bisa mencari dengan menggunakan kemiringan atau gradien sama dengan, kita simbolkan M aja ya, biasanya M itu adalah Y2 dikurang Y1 ya, dibagi X2 kurang X1. Jadi komponen yang vertikalnya ini. Oke, ini ya. Oke, ini kan kadang-kadang disebut delta Y, dibagi dengan komponen ya horizontalnya delta X ya. Nah, inilah delta Y dan delta X itu sama dengan ya ini Y2 min Y1 dibagi delta X nya adalah X2 min X1. Kita dapat nanti kemiringannya ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya nih kemiringan kurva itu untuk titik-titik yang katakanlah kita punya titik lain di sini, misalnya ini X3 gitu kan. Berarti kan beda tuh kemiringannya kan. Kira-kira kemiringannya nanti begini kan.
Oke, kan antara dia dengan dia yang dihubungkan. Nah, dan cara mencarinya pun sama aja ya. Nanti tinggal Y3 min Y1, Y3 X3 min X1 gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Namun yang menarik adalah kita bisa nggak sih kalau mau mencari nggak 2 titik gitu. Misalnya kan ini ada 2 titik, ini harus 2 titik. Apakah hanya harus selalu seperti itu caranya? Nah, gimana kalau kita mencari hanya di titik X1 saja, atau X3 saja, atau X2 saja? Bisa nggak sih kita mencari kemiringan kurva itu? Harusnya bisa kan gitu. Harusnya bisa. Nah, jadi untuk mencari kemiringan di suatu kurva, di suatu titik tertentu, ya hanya satu titik, bukan antar 2 titik, itu kira-kira adalah penyelesaiannya ya ini, menggunakan diferensial atau turunan gitu. Jadi nanti kalau dibuat definisinya menurut apa yang kita sudah pelajari di limit, kalau delta x nya, nah ini delta x nya kita kecilin aja gitu ya, kita kecilkan. Di delta x nya ini kecil sekali, kalau tadi Y2 sekarang Y3, Y4 kita bagi lagi, dan seterusnya kita bikin kecil sampai sedemikian rupa delta x nya ini mendekati harga 0 gitu ya, kecil sekali. Berarti kan nanti yang kita cari adalah berarti berapa besar kemiringan di kurva tersebut pada titik X, X1 kan gitu. Nah, jadi dengan teknik itu nanti delta Y per delta X nya ini berapa gitu ya. Nah gitu, kalau delta X nya mendekati 0. Ternyata ini rumusnya adalah, oke, kita perkenalkan nanti ada yang namanya menggunakan ini nih. Nah ini nih, ini nilai fungsinya X ditambah dengan sesuatu. Di sini misalnya kita sebut saja H gitu ya, atau delta X lah, delta X ya, dikurangi dengan fungsi X itu sendiri ya. Kenapa bisa demikian? Karena mencari delta X ini kan sama dengan mencari Y2 dengan Y1 pada kasus ini ya. Nah, Y2 Y1 itu kan Y2 itu adalah bedanya kan ini, dari X1 itu bedanya adalah Y2 X2 maksud saya. Ini kan harusnya kita oke, kita bikin kayak gini aja, mungkin lebih enak kali ya. Nah, ini kita ganti aja. Nah, ini kita ganti ya, oke, ini biar mungkin lebih paham kali ya. Mana kalau ini kita ganti dengan X2, dengan kalau kita masukin fungsinya X1 kan gitu, kita input datanya ya. Nah, baru di sini kita cari delta X nya gitu ya kan. Nah, dimana sebenarnya kan limitnya berarti untuk X2 itu kan adalah ya dari sini sampai sini kan X2 itu, berarti kalau ini nilainya kita sebut X saja ya, X1 itu adalah sebagai X, kita gantikan. Berarti kan X2 itu adalah X1 ditambah delta X gitu ya. Dan kita substitusikan jika X1 sama dengan X, berarti kan nilainya begini nih kira-kira nih. X1 nya gantiin X2. Oke, X1 nya gantiin dengan X, delta X nya tetap gitu kan, dikurangi dengan X1 nya gantiin dengan X gitu, dibagi delta X. Nah, inilah sebenarnya rumus yang ini nih. Ini adalah rumus untuk rumus diferensial, tapi ditinjau dari konsep limit gitu loh. Inilah sebenarnya yang disebut dengan diferensial, yang tadi kita fungsikan saja dengan menggunakan ini ya. Oke. Iya, ini jadi adalah diferensial dari suatu fungsi X terhadap X gitu. Oke, karena belum kebayang, mungkin caranya coba kita cari dengan menggunakan soal kali ya. Oke. Misalnya soalnya begini ya. Kita tadi sudah punya fx ya, ini rumusnya. Kita mau cari, misalnya ada fungsi nih. Nah, ini jika fx adalah
2x pangkat 2 gitu ya, atau 3x pangkat 2. Berapakah, cari turunannya kan gitu ya, diferensial dari fungsi tadi terhadap x. Oke, atau kita tambah sesuatu dari sini, tambah misalnya gitu ya. Nah, coba kita gunakan dalil yang menggunakan konsep limit di atas. Jadi kan pertama kita masukkan dulu ya, ini fungsinya kan fx segini. Jadi kalau kita masukkan x plus delta x ke sini kan kita jadikan gini dia. Ini dia adalah fungsinya, jadi masukkanlah ya x ditambah delta x ke sini gitu. Jadi kalau ada x kita gantikan ya, ini kan artinya fungsi x itu harus ditambah dengan delta x. Jadi di dalam x ini ada delta x, jadi kita tulis begini, x ditambah delta x ya kan. Oke, nah ini di kuadrat ya. Nah di sini kan nggak ada x ya, tambah 2 gitu. Paham ya? Jadi x yang ini kita ganti dengan x tambah delta x gitu. Itu saja sebenarnya. Kemudian dikurang ya, dikurang ini baru fungsi x plus delta x dikurangi dengan fx ya, x-nya tetap segini kan. Gitu ya. Oke. Jadi ini masih ada pakai limit ya tadi. Oke, ada limit di depan. Nah, dibagi dengan apa ini, delta x-nya adalah delta x saja ditulisnya gitu ya. Oke deh. Nah, ini harus kita selesaikan dulu ya. Oke, kurung ya. Oke, ini dulu ya. 3-nya ditulis, kemudian delta x dikali x kuadrat plus 2 kali delta x kali x, jadi 2 kali delta x kali x gitu ya nulisnya. Kemudian ditambah dengan delta x di kuadrat kan gitu ya. Ya, jadi oke, kita baru dapat 1 nih, yang ini kita uraikan dulu. Jadi x kuadrat kemudian 2 dikali delta x dikali x ya, jadi 2 kali delta x kali x ditambah dengan suku yang ini kita kuadratkan, delta x kuadrat dikurangi dengan ditambah dengan 2 ya, 2 yang ini, kemudian dikurang. Nah ini kita teruskan aja di sini ya, kita tumpuk deh. Oke, ini biasa aja nulisnya ya, nggak ada yang perlu dirubah karena sudah sederhana. Oke, ini dia persamaan kita dibagi dengan delta x ya. Oke, kita geser ke bawah. Oke, coba lihat ya. Nah, ini masukkan 3-nya kan gitu. Ini masih pakai limit ya. Delta x mendekati 0. Kita masukkan 3x kuadrat plus 6 ya kali delta x kali x plus 3 kali delta x kuadrat gitu kan, ditambah 2 dikurangi 3x kuadrat plus atau minusnya langsung masuk deh, dimasukkan aja langsung biar nanti enak ya, nggak perlu dibingungkan dengan tanda kurung lagi ya. Oke, jadi hati-hati ya, matematik itu memang penuh jebakan ini ya, kita harus hati-hati. Oke, gitu. Jadi min dikali plus min nanti dibagi dengan x. Oke, ternyata yang bisa dikurangi ini ya kan habis. Oke, 2-nya juga habis. Jadi nanti kita dapat adalah ini. Jadi hasilnya adalah limit, tulis dulu di sini limitnya masih ada, delta x mendekati 0 6 kali. Ini boleh saya kedepanin delta x-nya, ke belakang kan delta x-nya. Yang di depan itu adalah x-nya gitu ya. Masih ada, nggak ada lagi ya, tinggal ini dengan ini kan, suku yang tersisa dibagi dengan delta x. Nah, kalau dibagi dengan delta x kan ini bisa hilang nih, termasuk ini pangkatnya ya. Jadi yang ada adalah kita boleh mengerjakannya seperti ini deh ya. Nah ini nih ya, masih pakai limit ini sebenarnya, tambah 3 kali gini kan. Kita urai saja gitu ya, biar enak nih. Delta x kali delta x kan delta x kuadrat, ini artinya kan bisa dihilangkan. Nah, nanti
berarti hasilnya berapa? Limit delta x mendekati 0, ini kan, ini 6x plus 3 kali delta x. Nah barulah yang terakhir kita masukkan delta x nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita masukkan delta x nya sama dengan 0, yang ada delta x nya kan hanya di 3 kali delta x, berarti hasilnya 6x ya kan, ini nggak ada delta x nya lagi. Oke deh, jadi kita dapat diferensial dari fungsi yang tadi ya, yang sebelumnya itu adalah ini 3x kuadrat plus 2, ternyata hasilnya adalah diferensialnya 6x itu. Nah ini kan agak apa ya, cara seperti ini nih, bayangkan kalau misalnya pangkatnya pangkat 10 misalnya, waduh ini kita harus pangkatin 10 ya, wah terbayang bahwa ini susah sekali mengerjakannya. Atau pangkatnya kalau pakai 1/2 atau 1/3 itu agak repot ya. Maka berdasarkan aturan ini kita lihat nih, kok bisa sih kita dapat 3x kuadrat sama dengan 6x. Ternyata cukup dengan mengalikan 2 kali 3 aja ya. 2 kali 3 itu 6, kemudian pangkatnya kita kurangkan 1 ya, x pangkat 2 dikurangi 1 jadi x pangkat 1. Oke, jadi kita punya rumus yang lebih singkat untuk mencari diferensial itu. Jika misalnya, oke ini rumusnya begini, rumus diferensial. Jadi kita bisa buat jadi, jika suatu fungsi misalnya kita mau turunkan fungsinya adalah dalam x, ingat tidak selalu dalam x ya. Gimana kalau diganti deh, jangan terbiasa dengan x terus kita ganti dengan t ya, t nya pangkat n gitu, dan kita mau turunkan terhadap t lagi gitu ya. Gimana hasilnya tadi? Kayak tadi ya, a dikali n, kemudian kali t ya, pangkatnya n dikurangi 1 gitu. Nah kalau kita lihat tadi, tadi ada yang misalnya kita belum coba, ini 2 ini sebenarnya kalau diturunkan terhadap x tadi kok nggak muncul ya hasilnya, kok seolah-olah di sini ditambah 0 ya, ya kan? Artinya kalau di sini 2 itu kan sebenarnya, coba kita cari dengan menggunakan rumus kita ini. Ya kalau rumus dari turunan suatu konstanta misalnya terhadap x adalah 2 gitu. Gimana nih? Kan boleh ditulis itu 2 adalah apa? 2x pangkat, karena terhadap x berarti kita harus buat pangkat 0. Ingat, x pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu kan, atau apapun sebenarnya, tidak hanya x saja, apapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau kita pakai rumus kita ini, 0 dikali dengan, atau di depannya 2 gitu ya, 2 dikali dengan 0 x, 0 dikurangin 1 adalah min 1 ya. Maaf, oke ini berubah dia, sorry. Oke, nah ini x nya dipangkatkan dengan oke ini dikali ya, yang ini bukan x nya, dikali ini. Oke, jadi ini dikali dengan 0, pangkatnya berarti 0 dikurang 1 min 1 ya. Oke, tapi karena 2 dikali 0, apapun kalau dikalikan 0 pasti 0 gitu. Jadi makanya tadi kenapa turunan dari atau diferensial dari 2 itu adalah hasilnya 0 gitu ya. Karena memang ini tadi ya, 2 turunannya 0. Jadi apapun, semua konstanta ya, mau 20, 30, 4 yang tidak mengandung x atau tidak mengandung sesuatu yang kita turunkan terhadap fungsi tersebut, dalam hal ini terhadap x, berarti turunannya pasti 0 ya gitu. Kita coba lihat soal yang lain ini ya. Oke. Karena kalau kita punya soal kayak gini nih, nah ini dia, tentukanlah, nah ini di Indonesia nih ya dipakai atau dibahasakan sebagai f aksen ya, jadi ini maksudnya turunan diferensial dari fx untuk setiap fungsi yang diberikan adalah berapa. Oke, untuk nomor yang A dulu kita jawab bisa ya di sini. Oke, gimana nih? Kayak tadi aja ya. Di fx-nya atau turunannya itu adalah langsung bisa 4 kali 4 itu adalah 16
ya. Kalau bingung lihat tadi cara di atas nih. Jadi 4 kali 4, kemudian pangkatnya diturunkan, 4 kurang 1, 3 ya. Ditambah, ini 4 kali 2, 8, X tetap ya. Pangkatnya diturun, kurangkan 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, turunan dari 1 itu berapa? Ternyata turunan dari 1 itu konstanta yang tidak mengandung X, berarti tambah 0 gitu ya. Boleh ditulis tambah 0 atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya, nggak usah ditulis seperti ini juga boleh gitu, sama saja ya. Jadi ini jawaban untuk soal yang A gitu. Nah, gimana misalnya untuk menjawab soal yang mana nih, yang D ya. Oke, yang D ini agak harus diperhatikan, beda sedikit mungkin. Nah, ini kan 1 per X kuadrat. Loh, ini bagaimana kalau 1 per O? Ternyata bisa kita rubah dulu ini ya. Jadi pangkat di bawah dirubah jadi pangkat di atas, dinaikkan ya, eksponensialnya jadi berubah, pangkatnya jadi berubah jadi negatif gitu ya. Jadi nanti kasus untuk yang D ini fungsinya seperti ini nanti, X kuadrat ditambah 3X ditambah X pangkat min 3. Nanti turunannya berarti apa? Turunan dari X kuadrat ini langsung ya, 2 kali 1 ya, hingga di depan yang tidak ditulis itu berarti ada angka 1. 2 kali 1 2, X pangkat 1, nggak usah ditulis, plus oke, 3 ini X nya pangkat 1 ya, 1 dikali 3 3. Nah, 1 dikurang 1, X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan berapa tadi? Apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1 gitu. Jadi 3 kali 1 3. Kemudian sorry, yang satu lagi belum ya, yang satu lagi. Nah, ini di depannya 1 ya, X pangkat min 2. Min 2 dikali 1 tetap minus ya, 2 ya kan. Min 2 dikali 1 min 2, X nya dikurangi 1 jadi X pangkat min 3 ini gitu. Jadi X pangkat min 3, jadi di sini 2 kali 1 plus min, minus jadinya ya, jadi minus ini, jadi minus 2X pangkat min 3. Oke, nah kalau mau dirapikan mungkin ditulis di sini. Kalau pangkatnya mau dijadikan positif semua, ini boleh ditulis seperti ini. Oke, minus 2 gitu per, nah ini jadi kembalikan lagi ke bawah, X pangkat 3 gitu ya. Jadi minus 2 yang dikebawahkan itu adalah pangkat yang negatif, kalau ke bawah jadi X nya pangkat positif gitu. Oke, ini untuk soal nomor D ya, 1D atau nomor D lah ya. Kalau yang F nih, nah yang F ini butuh apa, ada cara lain nih ya, selain misalnya kan bisa juga kan ini diurai ya, yang kayak tadi kita kerjakan soal-soal aljabar sebelumnya. Ini kan jadi kayak gini nih, 3 kuadrat 9, X pangkat 2 dikuadratin lagi jadi X pangkat 4 plus 2 kali 4 8, 8 kali 3 24, X nya dipangkatkan 2 ya, dikali semua, kemudian 4 ditambah 4 kuadrat itu 16. Nah, ini nanti diturunkan seperti biasa gitu. Oke, cuma nanti memang ada teknik lain yang kita akan bahas sudah ini ya.